Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan juga updating terkait saham batubara yang memberikan makna tersendiri untuk hari ini dan juga beberapa saham-saham swing trade dan fast trade yang layak kita pantau dan updating terkait pembelian ataupun penjualan sesuai dengan trading plan. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Lagi-lagi IHSG mampu melewati area 6139 dengan close hari ini di 6142. Area pengujian lanjutan untuk menuju break bullish di September ini adalah pada range 6162. Ingat, besok adalah hari Jumat. Seperti biasanya, hari Jumat merupakan hari cuci barang atau pengosongan portofolio di beberapa trader ataupun manajer investasi. Tapi kita pantau bagaimana potensinya di 6162, akankah mampu dijebol ataupun tidak mampu dijebol, melainkan malah turun lagi ke bawah menuju momentum yang cenderung akan menguji kembali area ini. Jadi saya pikir kita pantau dulu bagaimana posisi oleh IHSG. Kenapa 6162 merupakan area break bullish? Karena sudah beberapa kali di retest tidak mampu ditembus dengan cukup kuat. Jadi saya pikir sudah 3 kali percobaan di area tersebut. Apakah yang keempat kali menjadi potensi yang bagus? Masih kita layak pantau bersama ya. Saham pertama yang akan saya review adalah saham PTBA. Lagi-lagi call yang mengalami penguatan yang dengan signifikan. Hari ini PTBA mampu bertahan dan melewati area break bullishnya pada range 2370. Karena pada tanggal 15 September lalu dia sudah berhasil break bullish, namun terdapat false break ya. Dan distribusi yang cukup kuat sampai di 2250 yang merupakan pertahanan demand lanjutannya. Selama dia bertahan di area 2370, masih ada kemungkinan dia akan membreak bullish yaitu di 2550. Dan kalau kita lihat di sini merupakan trend line downtrendnya yang sudah di break dan sudah di retest dan pullback pada tanggal 21 September. Maka kalau kita lihat chart weekly-nya, PTBA akan menguji kembali area trendline downtrendnya yang cukup lama dari tahun 2018 dan akan diuji pada range 2550. Apakah momentumnya sudah cukup kuat untuk PTBA menunjukkan tajinya kembali? Saya pikir kita pantau bersama. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih bullish dengan volume akumulasi sudah mengalami volume bar yang sudah cukup bagus dan RSI-nya sudah tren harga mengalami peningkatan dengan signifikan ya. Jadi saya pikir dua akumulasi di 2 hari yang terakhir sangat menggambarkan tren call untuk saham PTBA, korelasinya sangat bagus. Dan hari ini yang patut kita herankan, patut mengejutkan juga adalah Harum yang hari ini ARA. Memang dikaitkan ada bandar yang melakukan penggerekan harga ini secara masif ya pada sesi 1 tadi. Namun kalau kita lihat polanya, di sini ada pola ascending triangle, di mana posisi ascending triangle dia akan membreak ya. Kalau kita melihat target breaknya sudah dilakukan di area 5825, maka target lanjutan sesuai breaknya yaitu menuju 8175. Maka kalau kita lihat sesuai dengan area pengujian, kemungkinan dia akan retest kembali masih cukup ada. Namun kalau kita tarik secara Fibonacci, area cukup jauh ya di 9500 jika kita berpatokan secara Fibo untuk target operasi taking profitnya. Namun kalau kita lihat secara pendekatan area 1272 dan area lebar patternnya masih cukup range yang cukup bagus ya, pada range 8175 sampai 8500. Tetapi teman-teman dapat perhatian di 7075 yang merupakan area break ya, karena di sini ada area supply yang cukup ada pada range 0786 ini. Jadi kita pantau dulu
bagaimana momentum harum ke depannya. Lalu kalau kita lihat secara MACD dan RSI cenderung masih bullish, namun secara akumulasi layak kita pantau dulu. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti rekomendasi saham batubara yang saya miliki, ada dua, ada PTBA dan juga Harum. Selain dari itu, saya pikir saya belum memiliki resources yang bagus ya untuk entry di saham batubara yang lainnya. Selanjutnya kita akan menyinggung saham batubara lain, yaitu adalah Adaro. Adaro juga mampu bertahan dan mencoba kembali area big break sesuai target Fibonacci. Dia akan mencoba break area 0,5. Selama dia bertahan di 0,382 pada range 1375, chances dia akan menguji area 0,786 merupakan area supply-nya masih cukup bagus di area range 1595. Selama area call cukup bagus, saya pikir momentumnya masih cukup ada di saham Adaro. Terlebih Adaro mendapatkan sentimen dia merupakan salah satu saham batubara yang termasuk dalam program ESG ya. Di mana program ESG ini merupakan perusahaan komoditi yang merupakan incaran dari manajer investasi asing yang tetap berpedoman kepada ramah lingkungan dalam pekerjaannya. Jadi lah kita pantau dulu tuh saham batubara di Adaro ini. Bagi teman-teman yang memiliki bisa melihat area 1375 sebagai area demand-nya. Selanjutnya ada saham agro. Bank Satu Umat ini mampu melewati area 2410 yang tidak mampu diuji kemarin, yaitu di range 2410. Dan sekarang menguji kembali area 2470. Namun high-nya di sini 2480, saya pikir ada false break kecil sekali. Momentumnya masih cukup ada, namun jika dia mampu melewati area ini, teman-teman bisa memperhatikan area 2660. Setelah area 2660 ini mampu ditembus, saya pikir dia akan menyentuh area all time high-nya di 2890 sampai 2850. Secara MACD dan RSI masih cenderung bagus, namun layak kita pantau. Kenapa? Karena setiap dia menyentuh area 2410 selalu mengalami false break. Jadi saya pikir layak kita pantau bagaimana potensi Bank Agro ke depannya. Selanjutnya ada saham Friend. Friend lagi-lagi melakukan koreksi kecil dan kita berharap bagi teman-teman yang belum memiliki saham Friend bisa memantau area 115 sampai 114. Secara MACD dan RSI terkait tren harga dan peningkatan akumulasinya masih cukup membingungkan, karena tidak ada signifikan dari distribusi ataupun signifikan dari akumulasi itu sendiri. Selama dia tidak mampu menembus area 124, saya pikir dia akan menguji ya area 115 sampai 114, atau jika area ini pun tidak mampu menguat sebagai salah satu demand-nya atau support, bisa memperhatikan area lanjutan yaitu di 110 sampai 109. Selanjutnya ada saham BOS. BOS sudah sesuai dengan skenario kita ya, entry di 85 dan membentuk pola ascending triangle. Namun kemarin pada pola ascending triangle ini sudah mencapai area taking profit pertama ya, yaitu di 95. Dan hari ini lagi-lagi menyentuh kembali area 95 itu. Namun hari ini close tepat di area entry kita pertama kali untuk saham Borneo. Jadi saya pikir lah kita pantau dulu untuk saham BOS ini bagaimana potensinya. Selama dia bertahan di 81, saya pikir lah kita pantau untuk entry kembali ya. Namun perlu diingat ada distribusi yang cukup besar pada hari ini. Jadi wait and see dulu bagaimana potensinya. Apakah dia mampu bertahan di area 81 di Jumat sore besok atau dia malah terbang kembali. Selanjutnya ada saham OKAS. OKAS salah satu saham yang bentuk pola reversal wedges pattern ya, dan dia sudah break di area wedges pertamanya itu pada range 86 dan sekarang close di 94. Saya pikir momentumnya masih cukup bagus dengan akumulasi sangat besar hari ini. Potensinya sesuai dengan lebar pattern itu bisa mencapai 115 dan target optimalnya itu berada di range 135. Namun jika kita lihat secara MACD dan RSI sangat cenderung bullish. Tapi teman-teman bisa perhatikan bagaimana potensinya saham OKAS ini itu sendiri. Selama dia masih bertahan di area range 88, saya pikir momentumnya masih cukup bagus untuk target profit kita di 115 dan di 135. Selanjutnya ada saham TRIS. TRIS sudah ARB 2 kali
pada tanggal 22 September dan hari ini juga ARB ya. Dan dia posisinya hampir menyentuh area range 188 sampai 186 yang merupakan area resisten become support. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham TRIS, bisa memperhatikan nanti area pantulan lanjutan kemungkinan bergerak di range harga 178 dan juga pada range harga 158. Namun teman-teman bisa perhatikan apakah ada kemungkinan dia menutup area gap dulu. Saya pikir masih sangat mungkin. Namun dari distribusi hari ini itu sangat kecil. Dan saya pikir lah kita pantau dulu bagaimana saham Trisula ini akan bergerak selanjutnya. Namun kalau kita lihat dari MACD akumulasi cukup besar, tetapi dari tren harga memang menggambarkan posisi harga itu sendiri yang sudah bergerak distribusi dan sudah mencapai area jenuh belinya. Jadi saya pikir lah kita pantau dulu untuk saham TRIS untuk volatility-nya. Selanjutnya ada saham laba. Laba salah satu saham yang kita sudah pantau dan kita ambil entry yaitu pada range 252. Dan sekarang posisinya sudah cukup bagus, dia mampu bertahan dan close di 274. Kemudian dia akan menguji kembali saya pikir area supply-nya yaitu di range 288 sampai 310. Selama area range ini tidak mampu ditembus, saya pikir masih cukup bagus kita melihat area pantulannya di 252 bagi teman-teman yang belum memiliki saham baja. Namun jika dia mampu melewati saham area supply ini, saya pikir big bullish-nya masih tetap sama ya di 348. Kenapa di 348? Karena ini merupakan ada area supply yang bergerak pada tanggal 16 September yang meninggalkan posisi ekor yang cukup bagus. Jadi saya pikir selama dia tidak menembus area high-nya ini, saya pikir big bullish-nya tidak cukup valid. Selanjutnya ada saham oils. Salah satu saham minyak yang suka kita tradingkan bersama dan posisi sekarang itu Batal ARB ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham oil bisa memperhatikan area 336 dan di area 350 untuk range lanjutan untuk kita ambil posisi ya. Selama dia bergerak di area 350 sampai 336, saya pikir sangat menarik untuk kita entry saham oil kembali. Karena posisinya hari ini masih cukup besar tekanan jualnya. Namun jika teman-teman ingin volatility secara cepat untuk saham oil ini ditradingkan, bisa entry di area 390 dan taking profitnya di 400. Saya pikir masih cukup chance ya untuk kita ambil posisi dan fast trade di saham ini. Selanjutnya ada saham TAPG. TAPG cukup menarik, saya himbau ya. Kenapa? Karena dia membentuk pola reversal wedges pattern, dan kalau kita lihat dalam time frame kecil, saya temukan tadi ada bullish divergence ya. Dan di sini patut teman-teman perhatikan dengan yang proses yang sudah kita rasakan bullish divergence-nya ini akan bekerja baik jika volume yang diberikan juga cukup bagus. Namun volume hari ini kan memang tidak cukup bagus dan dia masih bergerak range di area 580. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham agro bisa memperhatikan nanti jika dia mampu break area 600, saya pikir sangat layak untuk kita pantau mengingat bullish divergence-nya mungkin saja valid. Tetapi jika dia masih bergerak di bawah 600, teman-teman bisa melakukan akumulasi dengan catatan nanti bisa melakukan cut loss jika dia bergerak di bawah 555. Atau teman-teman ingin lakukan akumulasi di area range 580, tidak salah juga saya pikir. Selama dia tidak mampu breakdown di area 555, posisi chance untuk bullish divergence-nya masih sangat bagus. Selanjutnya ada saham ABA yang hari ini terkait right issue-nya yang akan digelar beberapa saat lagi, dan sesuai dengan area demand kita di 550 sampai 540, dia sudah mengalami proses pullback dan masuk kembali ya di area supply-nya pada range 610 sampai 575. Selama area ini tidak mampu bertahan atau mampu dijebol, saya pikir posisi ABA masih cukup bagus. Teman-teman bisa memperhatikan nanti area break bullish-nya yaitu di 645 dengan chance bisa menuju area 740. Demand-nya bisa perhatikan saja di 550 sampai 540.
Ketika kita berbicara aba yang sudah mengalami proses penaikan, nah di posisi mari itu sendiri tidak naik ya hari ini. Dan hari ini close di minus 5 poin. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham mari, bisa memperhatikan buy on weakness pada area 530 atau menunggu dia break di 555. Bagi teman-teman yang tertarik, saya pikir masih cukup bagus. Chance-nya kemungkinan bisa menuju area 600 dan juga bisa menuju area 580 untuk fast trade-nya. Selama range ini tidak mampu bertahan, saya pikir teman-teman bisa memperhatikan area di bawahnya kembali di area 505 untuk pembelian buy on weakness. Tetapi kalau 505 juga dijebol, saya pikir teman-teman bisa memperhatikan area lanjutan ini yaitu pada 475 sampai 470. Begitulah skenario untuk saham mari. Kenapa? Karena mari tidak cenderung korelasi ya dengan aba biasanya. Selanjutnya ada saham Pura. Pura hari ini membentuk pola penan pada time frame 1 jam. Kalau kita lihat, dia membentuk pola penan yang cukup bagus, namun terjadi false break ya. Bagi teman-teman yang belum memiliki saham Pura, bisa memperhatikan area 97 nanti untuk posisi belinya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki saham Pura, bisa hold saja dengan potensi. Saya pikir jika dia mampu break dengan volume yang cukup bagus dan tutup di atas, bisa menuju area 114 sesuai dengan lebar patternnya, atau secara Fibonacci yang sudah saya hitung pada range 118. Dari MACD dan RSI masih cukup bagus, potensinya untuk saham Pura untuk naik saya pikir masih cukup kuat juga. Yang terakhir, kita updating kembali saham BBRI yang sudah kita ambil posisi bersama. Di 4 harian akumulasinya sangat-sangat bagus. Jadi saya pikir bisa teman-teman perhatikan nanti di area 3.850. Apakah dia mampu break bullish atau tidak ya. Jadi area break bullish kemarin di area 3.690 atau range di area 3.710 bisa kita jadikan demand sekarang. Dan posisi break bullishnya kita angkat kembali di 3.850. Kenapa? Karena ada 2 retest dan 3 kali retest saya pikir tidak mampu dilewati BBRI. Jika dia mampu menembus area 3.850, chance-nya menuju area supply gap ini sangat-sangat besar. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockdeal yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.